Halo, kembali lagi bersama saya Steven Chandra di pertemuan 11, yaitu tentang REST API Public dan Collaboration Project Git. Yang pertama kita mau implementasi Raja Ongkir di Laravel. Langkah-langkahnya kita pastikan API key tersedia di .env. Lalu kita tambahkan API key ke config Laravel. Seperti pada layar ini. Kita coba buka VS Code-nya. Pastikan API tersedia di env. API sudah kita masukkan, sudah kita buat. Ini API pribadi ya, seharusnya tidak boleh ditampilkan. Dan ini menambahkan API key ke config. Kita tambahkan Raja Ongkir API key-nya di sini. Lalu ketiga kita buat controller dengan nama API Raja Ongkir Controller. Seperti ini. Lalu kita buat routingnya, tambahkan routing API-nya seperti pada contoh ini. Kita sudah tambahkan routingnya. Ini routingnya di API juga. Lalu yang terakhir kita buat view-nya dengan nama Raja Ongkir blade.php dan tambahkan routingnya ke dalam web PHP juga yang tadi ini ya. Nah, ini mengenai logika JavaScript-nya. Kita buat itu di Raja Ongkir blade PHP. Ini dia. Jika sudah dibuat kodenya maka akan seperti ini. Kita coba tampilkan saja. Pertama kita jalankan dulu Laragonnya. Oke. Setelah itu kita ke terminal. Jalankan PHP Artisan Serve. Dan satu layar lagi npm run dev. Coba kita buka dari websitenya. Kita coba login. Agak lama ya loadingnya. Kita tunggu sebentar deh. Oke, sudah. Kita sudah masuk ke, udah login ke websitenya. Lalu kita ketik Raja Ongkir. Nah, ini dia. Jika API-nya sudah masuk, seharusnya dia sudah ada pilihan yang di sini. Nah, ini dia. API-nya sudah masuk. Coba kita tes. Nah, ini berarti API-nya sudah berhasil ya. Sudah berhasil connect ke website kita. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan masuk ke Git. Tujuan dari Git ini adalah bagaimana cara kita berkolaborasi dalam tim dengan menggunakan Git. Jadi sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa sih bedanya itu Git dan GitHub. Git itu merupakan suatu version control di mana kita itu dapat mengubah atau menyimpan perubahan kode di dalam folder kita. Sedangkan GitHub itu merupakan tempat untuk menyimpan perubahan tersebut. Jadi,
dengan GitHub kita itu tidak perlu harus membawa laptop atau PC dimanapun. Jadi sejauh kamu punya akun GitHub, jadi kamu bisa mengakses file atau kode tersebut dari PC manapun dan dari laptop manapun, asalkan kamu punya akun GitHub-nya. Oke, jadi itulah perbedaan antara Git dan GitHub. Kita lanjut saja ke persiapannya. Yang pertama kita harus install Git terlebih dahulu. Dalam kasus ini saya sudah punya Git-nya. Kalau sudah terinstall, nanti dia ada muncul seperti ini, Git bash. Lalu kita udah install Laravel-nya, baru kita buat repository di GitHub kita dulu. Contohnya kalau di sini kita buat dengan nama kampus, deskripsinya bisa dikosongin aja, baru kita buat public, kita create repository. Oke, selanjutnya kita clone repository ke lokal mesin kita. Kita clone, kita salin link yang di sini, baru kita clone ke lokal mesin kita, ke komputer kita. Kita buka dulu. Contohnya ini file yang akan saya upload ke GitHub. Jadi kita coba git clone ke sini. Tapi karena kita sudah punya folder ini, jadi sepertinya kita pakai git remote saja. Kalau kita git clone, maka dia akan membuat folder baru yang bernama kampus. Dan kita jadi bukan berada di folder ini yang mau kita upload jadinya. Melainkan kita berada di folder kampus baru tuh. Sedangkan pada modul, dia belum membuat project Laravel-nya. Jadi dia git clone dari GitHub-nya, lalu pindah ke folder dan baru membuat Laravel project ini. Sedangkan kita sudah ada project-nya, kita coba remote aja langsung. Kita bisa menggunakan git remote, nama remote-nya itu kita buat aja default-nya origin, baru kita paste link-nya, kita enter. Oke, di sini kita coba inisialisasi dulu git-nya. Edit, baru kita remote. Nah, baru bisa. Lalu git selanjutnya kita simpan semua file ke dalam git yang ada ke dalam staging area. Jadi semua folder yang kita ini tadi, ini semuanya berada di stage, dalam unstage, berarti belum di staging area. Kita masukin dulu dengan menggunakan git add titik ini, berarti kita ingin menambahkan semua file. Kita tunggu saja. Jika sudah, akan muncul tanda seperti ini, yang berarti edit sudah ditambahkan, filenya sudah berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita simpan perubahan dengan menggunakan komen ini, yaitu git commit perubahan. Nama perubahannya apa? Kita misalnya kita buat git commit, nama perubahannya itu commit pertama, kita enter. Oke, berarti semuanya ada dalam status commit, sudah di commit. Nah, ini dia perubahan yang kita simpan, yaitu commit pertama dalam master, di branch master. Lalu setelah itu kita push ke origin master, ke GitHub kita. Kita push filenya dari lokal ke GitHub. Kita sengaja git push origin master. Oke, kita tunggu saja. Di sini kita bisa lihat kalau gitnya sudah berhasil kita push. Kita bisa lihat dengan menggunakan git status. Git status berarti sudah tidak ada lagi staging area-nya, sudah bersih. Berarti kita
gunakan git log untuk melihat perubahan commit. Nah, di sini berarti head kita berada di master. Ini merupakan lokal kita. Origin master ini merupakan remote kita. Jadi, jika kita lihat dulu ke GitHub-nya, sudah di-upload. Nah, di GitHub kita sudah ter-upload. Semua ini adalah commit pertama. Namun, pada saat commit ini nggak semua file itu dimasukkan. Mengapa semua file itu nggak dimasukkan? Karena dia ada yang namanya git ignore. Jadi git ignore ini dia akan mengabaikan file-file yang ditulis pada file git ignore ini agar tidak di-push ke dalam GitHub, karena file-file ini merupakan hal yang sensitif. Jadi tidak di-push, dan juga vendor ini ukurannya besar, jadi tidak mungkin juga di-push ke GitHub. Oke, dalam selanjutnya kita masuk ke kolaborasi tim. Dalam kolaborasi tim ini kita load repository GitHub kita, lalu kita buat branch dengan nama ini. Kita bisa buat dengan nama git branch baru namanya, atau kita bisa langsung saja menggunakan ini. Lalu kita bisa menambahkan perubahan dan kita langsung push ke GitHub. Kita coba saja. Coba kita buat nama branch-nya dengan git checkout b. Nama branch-nya misalnya branch 1. Oke, kita sudah ganti ke branch 1. Kalau kita mau cek, kita bisa menggunakan git branch. Nah, kita ada di statusnya, dia ada di branch 1. Lalu kita kita lakukan perubahan dulu deh. Contohnya perubahannya ada di diffuse. Coba di sini aja. Misalnya Indonesianya saya hapus. Nah, di sini akan terdeteksi perubahannya yang modify. Kita git add. Lalu kita git commit perubahannya dengan nama menghapus kata pada view. Nah, ini udah berhasil kita commit. Lalu kita push saja. Seharusnya kita push git push origin pada branch 1. Oke, kita lihat perubahannya dengan menggunakan git log. Nah, sekarang branch ini sudah kita push perubahannya, dan head ini sekarang berada di branch 1. Jika kita mau lihat dengan menggunakan grafik, kita bisa ke GitHub-nya. Dan di sini ada branch 1. Kita bisa lihat pada network. Loading agak lama. Nah, ini dia perubahannya. Pada master ini kita membuat cabang baru. Nah, ini dia perubahan yang ada, di mana kita menambahkan folder kita pada branch ini. Itu cara kita membuat cabang. Selanjutnya, kita akan menggabung perubahan ini dengan menggunakan pull request.
Nah, dari sini kita menghapus kata pada view. Jadi kita hapus tadi Indonesia ini. Lalu kita create pull request. Pada branch ini nanti dia akan request ke masternya. Jadi nanti si master dia akan meriksa apakah branch ini sesuai, dengan yang dia mau. Kalau misalnya sudah sesuai, kita tinggal merge saja pull request dan confirm merge. Oke, kalau sudah di merge akan seperti ini. Merge pull request from cabang ke yang mana. Nah, ini ada komik. Kalau sudah di pull request tadi, kita bisa hapus saja cabangnya. Branch-nya bisa kita hapus saja dari sini. Seharusnya sih branch udah hapus ya. Master, tinggal master. Sekian pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.